Halo teman-teman sekalian, kami dari grup PKH B12 eh, akan menjelaskan tentang gangguan abiotik antroposentrik kebakaran hutan. Nah, eh, saya nggak sendiri nih teman-teman akan menjelaskan tentang itu. Saya ada bakal ditemani oleh 4 teman saya, Ken Ray Ramadan, Farhana Nabila Aroshida, Keval Barik Muntoha, dan yang terakhir Karenina Siva Kalista. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai kebakaran hutan ya teman-teman, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kebakaran hutan itu. Eh, Menurut SK Menhut nomor 195, kebakaran hutan yaitu suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi ataupun lingkungan. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya eh, tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan nih teman-teman. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan air. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hampir terjadi setiap tahun dan frekuensi, intensitas maupun luas areanya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Nabila Arosida dengan nomor induk mahasiswa 23514133 KT 10209. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang disebabkan oleh manusia serta faktor yang disebabkan oleh pengaruh abiotik. Yang pertama, faktor yang disebabkan oleh manusia. Contoh kasusnya adalah seperti penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan, dilakukan karena dinilai cukup murah dari segi biaya serta efektif dari segi waktu dan hasil yang didapatkan cukup memuaskan. Yang kedua, adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan di berbagai konflik sosial seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar kawasan hutan. Konflik yang dialami terutama masalah konflik atas sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan. Selain itu, terdapat pula faktor manusia yakni pembalakan liar atau illegal logging. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging seringkali meninggalkan bahan bakar seperti daun, cabang, dan ranting yang semakin lama semakin bertambah dan menumpuk dalam kawasan hutan yang dalam musim kemarau akan mengering dan sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, terdapat kebutuhan akan hijauan makanan ternak atau HMT kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai satu bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat palatabilitas yang tinggi, biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak digunakan kembali. Perambahan hutan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya sebagai agen penyebab kebakaran hutan adalah migrasi penduduk dalam kawasan hutan atau perambah hutan. Disadari atau tidak bahwa semakin lama kebutuhan hidup masyarakat akan semakin meningkat seiring semakin bertambahnya jumlah keluarga dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup. Hal tersebut menuntut penduduk untuk menambah luasan garapan mereka agar hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Peningkatan kebutuhan dasar manusia dan peningkatan jumlah penduduk yang semakin meningkat dapat menyebabkan penebangan atau pembakaran hutan secara disengaja karena masyarakat membutuhkan hasil hutan dan tempat tinggal. Selanjutnya ada faktor abiotik. Salah satunya adalah jenis bahan bakar. Jenis tanaman rumputan dan semak belukar merupakan jenis bahan bakar permukaan terdiri dari sah, cabang, ranting, dan batang yang menumpuk di lantai hutan. Selanjutnya adalah topografi lahan. Kondisi topografi lahan yang berupa bukit-bukit atau batu berpengaruh besar terhadap efektivitas dan aksesibilitas pasukan pemadam pada saat melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan. Faktor hidrologi.
keberadaan mata air atau sumber air yang hanya terdapat di bawah 1200 mdpl dapat menghambat kegiatan pemadaman kebakaran hutan, karena kebakaran hutan lebih sering terjadi pada ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Oke, untuk faktor cuaca, angin kumbang dengan pola berputar-putar membuat kebakaran hutan menjadi semakin mudah menjalar dan semakin sulit untuk dipadamkan. Dan lalu ada faktor iklim. Mungkin iklim bisa jadi musim kemarau berkepanjangan tahun 1983 dan 1984 mempengaruhi tingkat kekeringan bahan bakar sehingga menyebabkan proses kebakaran hutan semakin mudah terjadi. Oke, bagaimana dampaknya? Dampak kerugian yang ditimbulkan kebakaran hutan menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi khusus setelah terjadi kebakaran besar. Berbagai bahan dunia tahun 1997 yang menghanguskan lahan seluas 25 juta hektar. Kerugian yang diderita akibat kebakaran hutan tersebut memungkinkan jauh lebih besar bagi perkiraan dampak ekonomi bagi kegiatan bisnis di Indonesia. Dampak pada keanekaragaman hayati hutan yang terbakar berat akan sulit dipulihkan karena struktur tanah mengalami kerusakan dan hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka hingga mudah tererosi dan tidak dapat lagi menahan banjir. Nama saya Karenina Syifa Kalista dengan nomor induk mahasiswa 23-51993-KT-10344. Upaya pengendalian, pencegahan kebakaran hutan, yaitu dengan cara pengadaan alat-alat pemadam dan penunjang kegiatan pemadam kebakaran. Yang kedua yaitu persiapan dengan pengecekan kelengkapan alat-alat pemadam kebakaran hutan. Ketiga yaitu pembentukan kelompok-kelompok kecil pemadam kebakaran. Keempat yaitu koordinasi petugas kebakaran, contohnya satgas dan masyarakat sekitar hutan. Yang kelima yaitu perumusan metode pemadaman kebakaran hutan. Saat terjadi kebakaran hutan, upaya yang dilakukan yaitu dengan cara menghentikan penjalaran kebakaran hutan dan memadamkan kebakaran hutan secara langsung. Lalu ada juga upaya penanggulangan pasca kebakaran hutan. Yang pertama yaitu dengan pengukuran langsung areal yang terbakar. Lalu overlay hasil pengukuran pada sebuah peta, perhitungan kerugian atau taksasi dampak ekonomi dan ekologi kejadian kebakaran hutan. Keempat yaitu pelaporan kejadian kebakaran hutan pada Dinas Kehutanan. 5 yaitu pengecekan ulang areal yang terbakar. Keenam, perumusan kegiatan rehabilitasi areal yang terbakar. Yang terakhir yaitu koordinasi ulang mengenai sistem pengawasan areal yang terbakar.